Kami siapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita, firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Urapi hamba-Mu, sebab tanpa kuasa-Mu, hamba-Mu tidak bisa buat apa-apa. Berfirman-Lah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita akan membahas satu tema dengan eksposisi pada ayat ini, yaitu dari Yakobus pasal 1. Kita akan membaca Yakobus 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, ayat yang ke-7, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, judul khotbah saya pada saat ini adalah terobosan di masa krisis. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam kita menghadapi masa krisis ini, saudara, kita pasti ingin mengalami terobosan. Apalagi sudah 2 tahun kita menghadapi masa krisis ini. Mungkin ada yang ekonominya sudah hancur, mungkin ada hubungan keluarga yang retak, mungkin ada yang hubungan orang tua dengan anak sudah tidak baik. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita pasti ingin mengalami terobosan. Kita ingin keluar dari masa krisis ini. Apalagi ditambah kita baru mendengar hari ini harga bahan bakar itu naik, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Kemudian PPN naik, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita kadang-kadang bingung bagaimana kita bisa mengalami terobosan. Kita dengar janji Tuhan, ada percepatan ilahi. Kita dengar janji Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa mengalami terobosan? Bagaimana kita bisa mengalami breakthrough? Ternyata Bapak Ibu, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, itu mengandung langkah-langkah bagaimana kita bisa mengalami breakthrough, terobosan di dalam masa krisis ini. Baik, kita akan mulai pembahasan kita pada siang ini, bagaimana kita bisa mengalami terobosan di masa krisis ini. Yuk, langkah yang pertama kita akan lihat, saudaraku, di dalam ayatnya yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini, maka saudaraku, ini ada nuansa yang positif. Tapi kalau kita bandingkan, kontraskan dengan perkataan Yesus yang mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Loh, ini nuansa negatif. Ayat yang kita baca ini nuansa positif. Kenapa kelihatannya bertolak belakang? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sebetulnya tidak bertolak belakang. Kalau kita melihat, saudaraku, kata pencobaan di sini dalam bahasa aslinya adalah perasmos. Perasmos di sini, saudaraku, artinya adalah ujian. Ujian. Kita bisa lihat ayat-ayat di bawahnya, konteksnya. Jadi kalau kita membahas satu ayat, kita lihat konteksnya, itu ada kata-kata ujian terhadap imanmu. Jadi pencobaan di sini adalah ujian terhadap iman kita. Nah, langkah yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami terobosan di masa krisis ini. Langkah yang pertama, saudaraku, yang merupakan modal dasar kita. Kita usaha perlu ada modal. Kita melakukan sesuatu perlu ada modal. Modal dasar kita untuk kita bisa mengalami terobosan di masa krisis ini adalah, kalau saudara mau catat boleh, langkah yang pertama adalah kita harus memiliki cara pandang yang benar. Saya ulangi sekali lagi, langkah yang pertama yang menjadi modal dasar kita untuk kita bisa mengalami terobosan dalam hidup ini adalah kita harus memiliki cara pandang yang benar. Dari mana saya ambil? Dari kata anggaplah. Kata anggaplah di sini, saudaraku, menurut bahasa aslinya adalah bukan seharusnya A jadi B. Kata anggaplah di sini, saudaraku, bukan penyangkalan keadaan. Kata anggaplah di sini, saudaraku, bukan bicara mengenai perasaan, tetapi kata anggaplah di sini adalah, dalam bahasa Yunani punya arti adalah pertimbangkanlah. Artinya adalah apa, saudara? Pertimbangkanlah. Dari mana dukungan ayatnya? Kata itu artinya adalah pertimbangkanlah. Ayat 3 bagian A dikatakan sebab kamu tahu. Ini bukan bicara tentang perasaan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, langkah yang pertama yang merupakan modal kita mengalami terobosan adalah kita harus memiliki cara pandang yang benar. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, cara pandang di sini penting sekali. Sebab apa? Mengapa saya katakan penting? Kemana kita memandang, di situ kita akan melangkah. Di mana kita akan memandang, di situ akan menentukan sikap kita. Kapan kita goncang? Kapan kita goyang? Ketika persoalan melebihi kekuatan kita. Padahal Tuhan berjanji bahwa persoalan kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Tapi mengapa saya tidak mampu? Mengapa saya tidak kuat menghadapi suami, menghadapi teman kantor, menghadapi situasi ekonomi saat ini? Bukan karena kita berdosa sehingga Tuhan tidak menepati janjinya. Sebab banyak sekarang orang mengatakan kamu berdosa sehingga kamu miskin, kamu berdosa sehingga kamu sakit. Banyak sekali hakim-hakim di tengah perjalanan hidup kita ini. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, mengapa engkau goncang? Mengapa engkau lemah? Mengapa engkau tidak kuat? Alasannya adalah karena cara pandang kita, saudaraku.
Kita pandang kepada hal-hal yang negatif terus. Kita pandang kepada hal-hal yang mengecewakan terus. Kita pandang kepada kegagalan kita terus. Saya ulangi sekali lagi. Mengapa kita lemah? Mengapa kita goncang? Karena kita memandang pada hal-hal yang negatif. Suami saya, Pak Pendeta, itu kalau nggak dikasih tahu, malasnya minta ampun. Udah gendut, hitam, jelek lagi. Beda sekali dengan teman kantor saya. Kita mandang kepada hal yang negatif. Kita mandang pada hal-hal yang mengecewakan. Kita mandang pada hal-hal yang kegagalan kita terus. Padahal waktu kita pacaran, kita mandang hal-hal yang positifnya. Kita pandang istri kita waktu pacaran dulu. Dia memang kalau ngomong gak ada titik koma. Kita sebut dia punya karunia berkata-kata berkelimpahan. Tapi setelah menikah, kita pandang hal-hal yang negatif terus. Kamu ngomong gak ada habisnya. Saya gak perlu radio TV lagi, kamu ngomong terus. Kita lihat pasangan kita. Waktu dari pacaran memang kalau habis makan suka bertehak, bunyi. Gak apa-apa sayang, lanjutkan terus. Dia bunyi terus, bagus buat kesehatan. Setelah menikah 25-30 tahun, masih bunyi gak? Masih. Kita bilang apa? Kita bilang, kamu makan kayak kebo, bunyi mulu. Kenapa demikian? Cara pandang kita yang salah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jadi cara pandang kita menentukan apakah kita mengalami terobosan atau tidak. Lalu pertanyaan kita adalah, kemana saya memandang, Pak Pendeta? Kita harus memandang kepada, yuk kita lihat ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 9. Dikatakan demikian, 1 Korintus 15 ayat 9. Lihat baik-baik dalam bagian tanya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Ini fakta. Fakta kehidupan, paling hina. Dalam bahasa aslinya adalah paling kecil. Mungkin saudara tertolak. Mungkin saudara saat ini depresi. Mungkin saat ini saudara kecewa. Mungkin keadaan hidup saat ini tidak seperti yang kau inginkan. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di sini. Kalau Paulus berhenti, dia tidak jadi rasul besar. Jadi tadi saya katakan, arah pandang menentukan kemana kita melangkah. Pandangan Paulus, dia tidak tujukan kepada hal-hal yang sementara. Pandangan Paulus, dia tidak tujukan kepada kegagalannya. Pandangan Paulus, dia tidak tujukan kepada kesalahannya. Tapi pandangan Paulus dia tujukan kepada apa, saudaraku? Kalau saudara mau catat, boleh. Kemana kita harus memandang? Kita harus memandang kepada kasih setia Tuhan. Faktanya paling hina, paling kecil. Mungkin kau di kantor, engkau disepelekan, paling kecil, paling hina, gak ada prestasi dan lain sebagainya. Jangan pandang itu. Bagaimana saya bisa keluar dari keadaan sulit ini? Bagaimana saya bisa menghadapi pasangan saya? Bagaimana saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya? Apa yang harus saya lakukan? Yuk lihat ayat 10 dikatakan demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, saudaraku, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, lihat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dia pandang kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia? Ketika kita tidak mampu mengerjakan sesuatu, ada kekuatan Allah, kemampuan Allah. Dan itu kau harus ambil pakai iman. Saya nggak bisa Tuhan, saya nggak kuat Tuhan. Saya butuh kasih karuniamu. Ajaib loh saudara. Kalau saudara doa demikian, ada kekuatan Tuhan. Loh kok bisa ya? Loh kok sanggup ya? Loh kok aku bisa ada di posisi ini? Lihat ayat 10.
Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kalau kasih karunia Allah ada dalam hidup saudara, engkau akan melakukan yang dunia bilang tidak bisa, tidak mampu. Engkau akan sanggup melakukan dan engkau akan mengalami terobosan. Perhatikan baik, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bukannya aku, sama-sama katakan dalam hati saudara, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ketika engkau bingung, bukan kedukun, minta penglaris pesugihan. Berapa banyak saat ini orang minta pesugihan? Berapa banyak orang saat ini minta penglaris? Sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita minta? Kasih karunia Allah menyertai kita. Ada sesuatu terobosan akan terjadi. Selanjutnya kemana kita harus memandang? Yaitu 2 Korintus 12 ayat 10. Keterbatasan kita tanpa Kristus. 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kemana kita memandang? Kasih karunia Allah. Yang kedua, kemana kita memandang? Keterbatasan kita tanpa Kristus. Berapa banyak orang sombong, berapa banyak orang memegahkan diri. Buat apa Tuhan? Buat apa ke gereja? Buat apa ikut PD? Kita terbatas. Menyadari saya terbatas. Saya tidak boleh mengandalkan kekuatan saya. Hampir setiap Jumat saya melayani PD di kantor-kantor, di tempat konglomerat. Mereka pun kalau ibadah saudara, sungguh-sungguh sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan, menyadari saya terbatas. Menyadari saya terbatas, apa yang saya lakukan? Kita harus menghargai orang lain. Seringkali saya bilang Tuhan memakai hubungan supaya kita ketemu dengan mujizat kita. Hormati, hargai, jangan remehkan orang lain. Itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Kemudian kemana kita memandang? Supaya kita bisa mengalami terobosan. Filipi 3 ayat 15-17. Saya simpulkan tujuan akhir kita. Berapa banyak kita fokus sama hal-hal sekarang. Padahal tujuan akhir kita luar biasa. Masa depan kita luar biasa. Hey, halo. Jangan pandang keadaanmu saat ini. Lihat, masa depan saudara luar biasa. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari apa? Depan yang penuh harapan. Ayo, fokus pada tujuan akhir, fokus kepada masa depan. Jangan pandang saat ini. Saya kalau mengalami masalah, lihat masa depan. Saya akan gini. Sampai saya cerita pengalaman pribadi saya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, yang membuat engkau goncang, yang membuat engkau lemah, karena cara pandangmu salah. Jangan pandang pada hal yang menyakitkan, mengecewakan, kegagalan saudara. Pandang kasih Kristus, pandang keterbatasan kita tanpa Kristus, pandang pada janji-janji Allah. Fokus pada tujuan akhir kita. Yang kedua, mengingat waktu. Apa
yang harus saya lakukan supaya mengalami terobosan? Modal dasarnya miliki cara pandang yang benar. Yang kedua, kita balik lagi dalam Yakobus 2 tadi. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Jadi yang pertama, miliki cara pandang yang benar. Jadi ketika kita mengalami masalah, mesti sukacita karena menghasilkan kedewasaan iman, ada tujuannya, ya. Ketika ada buah, Yohanes katakan, apa yang kau minta Tuhan berikan padamu. Kemana kita memandang? Kasih Kristus. Yang kedua, cara pandang yang benar yang kedua, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami terobosan di masa krisis ini? Yang kedua, kalau kita lihat dalam ayat yang kelima, ada kata hikmat. Jadi yang kedua, saudaraku, kita harus minta tuntunan Tuhan. Miliki cara pandang yang benar. Yang kedua adalah kita harus minta tuntunan Tuhan. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kunci untuk membuka pintu yang tertutup. Saya ulangi sekali lagi. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kunci untuk membuka pintu yang tertutup. Pak, saya belum mendapatkan hikmat nih dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Menyembah. Dosen saya pernah katakan demikian. Meskipun engkau tinggal di desa pedalaman sekalipun, kalau Tuhan mau pakai engkau, Tuhan bisa bawa engkau keliling dunia. Yang kedua, dia katakan kalau engkau nggak punya pelayanan, kegiatan apapun, menyembah. Nanti ada hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya terapkan. Betul, ada terobosan yang saya dapat. Karena hikmat Tuhan, kamu lakukan ini. Kamu buat buku, kamu ketemu si ini, kamu ke ini. Kayak minggu lalu saya habis pelayanan di Surabaya. Saya lagi jalan. Tiba-tiba suara Tuhan ngomong, kamu beli ini, kamu ke rumah pendetanya. Saudara, itu belum pernah ada yang datang ke rumahnya dan apalagi diajak ke kamar pribadinya. Di kamar pribadi bisa kelihatan gereja yang paling besar se-Asia Tenggara. Jadi pas sekali waktunya. Jadi saudara ikut PD ini nggak sia-sia. Ada hikmat Tuhan. Sekali hikmat Tuhan datang, pintu gunung sebesar apapun terbuka. Makanya saya nggak takut menghadapi persoalan, masalah sebesar apapun. Ada hikmat Tuhan, terbuka. Ya, itu betul, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Bagaimana? Kita masuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga apa, saudaraku, dalam ayat Yakobus 1 ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah pertama, miliki cara pandang yang benar.
Yang kedua, kita harus minta hikmat Tuhan. Apa nih Tuhan yang harus saya lakukan? Apa nih Tuhan yang harus saya perbuat? Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Langkah yang ketiga, kita harus memintanya dalam iman dan jangan bimbang. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kadang-kala kita bingung di persimpangan. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita butuh iman, percaya sama Tuhan. Apa sih musuhnya iman? Iman tuh ada musuhnya, saudara. Saya catat di sini ya. Ada musuh iman. Musuh iman tuh apa? Musuh iman yang pertama adalah rasa takut. Kalau saudara punya rasa takut, saudara nggak mungkin beriman. Kita baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Orang yang banyak takut menunjukkan bahwa ia kekurangan iman. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh, perhatikan baik-baik kalau engkau dekat Tuhan, yang membangkitkan apa? Kekuatan. Engkau kuat, enggak lemah. Engkau kuat, pasti bisa melangkah. Engkau kuat, pasti bisa merebut janji Tuhan. Allah berikan roh apa lagi? Kasih. Mengasihi teman, mengasihi teman kantor, mengasihi atasan, mengasihi keluarga, dan apa? Ketertiban. Kalau engkau kurang tertib, kurang disiplin, minta sama Tuhan. Roh yang membangkitkan itu semua. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, mengapa kita harus mengalahkan ketakutan dengan iman? Ini musuh iman nih, harus dikalahkan. Mengapa kita nggak dapat semua? Mengapa kita bimbang, takut, khawatir? Karena ketakutan di sini membuat hidup kita menderita. Orang yang hidupnya selalu dirundung ketakutan, kekhawatiran, hidupnya akan menderita. Karena selalu gelisah dan tidak tenang, ketakutan bisa merampas sukacita dalam hidup kita. Saya nggak pernah takut, saya nggak pernah khawatir. Saya pejuang sejati. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang menyertai. Kan sejawat Pak Andi Cokro pernah ngomong, gila lu masuk gereja ini. Karena saya yakin Tuhan menolong. Saya yakin pasti bisa. Dulu sebelum saya melangkah jadi apa, saya tunjuk, saya pasti bisa masuk. Gak takut, gak khawatir sedikit pun. Karena Alkitab tadi katakan gak akan terima apa-apa kalau takut bimbang. Mengapa kita harus mengalahkan ketakutan dengan iman? Karena ketakutan itu melumpuhkan. Bagaimana kita bisa mengalami terobosan karena engkau takut dulu? Seorang yang takut pasti tidak berani melangkah. Akhirnya hidupnya lumpuh. Karena ketakutan, saudaraku, merusak kesehatan kita. Menimbulkan masalah kesehatan, sakit kepala, ketegangan pada otot, menyebabkan kematian. Ketakutan itu berasal dari iblis. Musuh iman selanjutnya adalah apa? Fear. Feeling selanjutnya. Ini yang mesti kita bisa kalahkan. Mengapa kita nggak bisa mengalami terobosan? Hidup kita bukan berdasarkan iman, tapi berdasarkan perasaan. Iman itu bukan perasaan loh, saudara. Perasaan itu kadang-kadang naik turun. Perasaan kita ini naik turun. Tapi iman yang benar, kalau saya catat di sini, seharusnya stabil. Berikut nih daftar negatif dari perasaan. Perasaan itu tergantung situasi. Kalau situasi baik, perasaan kita juga baik. Baru gajian nih, tanggal muda, wah happy. Makan di mana ya? Outback Friday. Wah, jalan-jalan kemana ya? Beli apa ya? Beli kulkas, mesin cuci. Beli apa lagi ya? Kaos Balenciaga. Wah, gaji kita langsung habis itu. Kemudian saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau situasi buruk, perasaan kita juga ikut buruk. Petrus jalan di atas air, perasaannya nggak baik.
dia tenggelam. Apa daftar negatif dari perasaan? Perasaan tergantung penglihatan. 10 perintah yang diutus Musa, mereka lihat raksasa, saudaraku, di tanah Kanaan, lalu iman mereka jadi ciut. Beda dengan Yosua dan Kaleb, lebih percaya firman Tuhan ketimbang kelihatan matanya. Daftar negatif dari perasaan adalah apa? Perasaan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, itu kadang-kala menyesatkan. Kadang setelah berdosa dan minta ampun, perasaan kita masih dihantui rasa salah. Padahal sebenarnya Tuhan sudah mengampuni kita. Hati-hati loh saudara, setan itu komunikasi dengan manusia bagaimana? Saudara pikir setan bisa dilihat oleh kasat manusia? Kasat mata manusia? Tidak. Bagaimana setan bisa komunikasi dengan manusia? Pendengaran, perasaan, ya saudaraku, pikiran. Makanya jaga pikiran baik-baik, jaga perasaan baik-baik, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Jaga pendengaran baik-baik. Kalau saudara di gereja dengar khotbah, tiba-tiba bisa mikir, habis ini makan apa? Tiba-tiba lo lagi dengar khotbah baik-baik, itu setan. Lihat ada masalah dalam keluarga, lihat yang lain, itu setan. Jaga ini pikiran, pendengaran, hati. Itu mesti kita jaga. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ada seorang ibu, dia baru di PHK. Dia bingung, apa yang harus saya buat? Dia keliling, jualan sana sini, nggak laku. Dia muter saudara, sampai ketemu perusahaan asuransi, dia taruh asuransi, tapi nggak bisa ketutup juga. Ketemu satu om ini bilang demikian, saya punya tanah dari saya 80M sudah, bukan ember, terserah kamu jual berapa. Tahu saudara, tiba-tiba dia bilang, Pak saya mau sponsorin untuk KKR. Wih, kamu kayak mendadak. Ternyata saya tanya, tanah yang modalnya 90M dia bisa jual 140M. Dahsyat gak? Tuhan kita dahsyat. Asal apa? Jangan bimbang, jangan pakai perasaan. Andalkan Tuhan. Waktu lalu saya bukannya katakan dalam khotbah, iman itu adalah pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak kelihatan, waktu khotbah lalu saya katakan ada kesaksian. Oke, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, yang pertama, cara pandang kita mesti tepat. Selalu saya ketika menghadapi masalah, cara pandang saya dulu, saya ubah. Kemudian minta hikmat tuntunan Tuhan. Kemudian apa? Iman. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami terobosan di masa krisis ini? Yakobus 1 tadi kita lihat ayat yang ke-8 terakhir. Selesai bukan dari ayat 2-8 eksposisi kita? Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang apa? Mungkin ada saudara yang belum dapat, baca sama-sama. Sebab apa? Orang yang apa? Mendua hati tidak akan apa? Tenang. Dalam apa saudara? Baca sama-sama. Hidupnya. Jadi yang terakhir saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kita harus memiliki loyalitas kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kita harus memiliki loyalitas kepada Tuhan. Kita harus memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Mengapa kita tidak bisa mengalami terobosan dalam hidup kita? Kita nggak memiliki loyalitas kepada Tuhan. Loyalitas, kesetiaan kepada Tuhan.
Kesetiaan itu, saudaraku, dalam Alkitab kita, dalam tulisan Paulus, itu adalah buah roh. Kita baca yuk Galatia 5. Galatia 5 adalah dalam ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Selanjutnya apa? Kesetiaan. Dalam bahasa aslinya, saudara, kesetiaan itu artinya apa? Menyelesaikan sampai akhir. Dalam bahasa Inggris, iman, bahasa Inggrisnya apa? Faithfulness, kesetiaan. Jadi dimulai dengan iman ada di titik awal, kesetiaan ada di titik akhir. Banyak orang ingin merebut janji Tuhan. Saya sering katakan antara janji sampai dengan penggenapan, ya, ada jembatan yang namanya proses. Kenapa kita nggak bisa sampai penggenapan? Kita gagal di jembatan yang namanya proses. Kita ambil jalan pintas ke dukun, kita ambil jalan pintas minta penglaris, kita ambil jalan pintas shortcut, melakukan hal-hal yang tidak baik, jadi bini piaraan dan lain sebagainya. Kita kadang-kala gagal di situ. Gak setia. Setialah dalam prosesnya Tuhan. Memang banyak hambatan, cobaan. Tuhan katakan apa? Bulu yang patah tidak dipatahkannya. Orang yang jatuh tidak dibiarkannya sampai tergeletak. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayo. Yang sering katakan, buat apa Tuhan, 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 Tuhan. Mana? Gak boleh ucapkan itu, saudara. Gak boleh. Setia. Untuk setia, saudaraku, dibutuhkan apa? Namanya komitmen. Komitmen gak gampang loh. Contoh siapa, saudaraku, yang setia sampai akhirnya? Contoh siapa, saudaraku, yang punya komitmen? Lihat Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel 3. Ayat 18, mereka setia nih. Ini kunci untuk kita miliki loyalitas kepada Tuhan. Seandainya Tuhan tidak tolong. Bisa nggak sudah seperti mereka? Seandainya Tuhan tidak tolong. Hendaklah Tuanku tahu bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Sakit nggak sembuh, Tuhan nggak tolong. Saudara ke dukun, usaha saudara, pekerjaan saudara nggak diberkati, saudara minta pesugihan. Lihat mereka tetap komitmen. Kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Apakah mereka dibiarkan? Tidak. Mereka mengalami breakthrough. Buktinya apa? Lihat ayat yang ke 24 dan 25. Daniel 3, 24, 25. Terobosan bukan? Mereka sudah mau mati. Mereka tetap masuk perapian yang menyala-nyala. Tapi di pinggir lautan api yang menyala-nyala, mereka tidak hianati Tuhan. Hasilnya tuh breakthrough. Saya tutup dengan ayat ini. Terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang kita campakkan dengan terikat ke dalam perapian yang menyala-nyala itu benar? 25.
Tetapi ada 4 orang kulihat jalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka nggak luka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kalau kau setia tetap sama Tuhan, Dia ada di hidupmu, Dia ada di keluargamu, Dia ada di pekerjaanmu, Dia ada di setiap langkah hidupmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Ada seorang ibu, suaminya sakit, nggak bisa tertolong lagi. Lalu suaminya dirawat di ICU. Dokter katakan kasih makan apa yang suaminya mau. Tapi sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Dia doa sama Tuhan, tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ada rekannya datang, Ci, ada dukun bagus nih, orang pintar bagus nih, praktisi bagus nih. Tidak. Ci, ada saya punya kenalan bisa sembuhin ini. Kita kebanyakan kalau panik, saudara, kita ambil langkah yang sembarangan. Dia bilang tidak. Dia lagi doa, tiba-tiba ada suara berkata kepadanya, jangan takut hai anakku, aku tidak akan meninggalkan kamu. Di saat engkau buktikan imanmu sama Tuhan. Kebanyakan kita doa depan teman-teman yang gak seiman aja kita takut. Kita doa kayak baca mana? Amin. Bagaimana Tuhan mau menyertai? Dia setia sama Tuhan. Tuhan hadir, rasa kehadirannya. Tiba-tiba suaminya minta makan. Mi, saya mau makan ini. Minum air aja gak boleh. Apalagi ini makan. Akhirnya dibeliin makanannya. Masuk makanan. Sampai habis. Gak meninggal. Dokter kaget, di scan. Hilang itu penyakitnya. Hilang itu. Semua kelemahan tubuhnya. Dia mengalami terobosan. Ayo, bertekun sampai akhir. Pasti ada terobosan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia, tetap setia, tetap setia. Dalam ibadah doa PD Indomobil ini, ayo tetap setia. Jangan absen. Tetap. Maka ada terobosan di setiap segi kehidupan saudara. Tuhan tolong saudara. Amin. Kita akan satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Memang keadaan saat ini sulit. Memang kadang kami tidak mampu lagi, kami goyang, kami takut. Oleh sebab itu kami mau sesuai dengan firman-Mu memiliki cara pandang yang benar. Mandang pada kasih setia Tuhan. Mandang pada keterbatasan kami tanpa Kristus. Mandang pada fokus tujuan kami, yaitu hidup yang kekal, janji Tuhan. Kami mau fokus ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan minta hikmat-Mu senantiasa. Sebab hikmat-Mu yang membuka pintu yang tertutup. Kami mau hidup dalam iman. Bukan dengan perasaan ketakutan. Dan kami mau setia sampai akhirnya. Ini kami Tuhan. Ini kami. Kami tidak akan menyangkal Engkau. Kami akan mematuhi perintah-Mu. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Saya kembalikan.